Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah kajian Menteng yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang tafsir surat Al-Isra ya. Ini pertemuan yang kedua kajian bulanan ya. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa ayat. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada jalan yang terlurus, dan wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihat, memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mereka beramal saleh. Anna lahum ajran kabira, bahwasanya mereka akan mendapatkan ganjaran yang besar. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati atadna lahum adzaban alima. Dan beri kabar bahwasanya orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat kami siapkan bagi mereka azab yang pedih. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Manusia sering berdoa dengan keburukan sebagaimana berdoa meminta kebaikan. Wa kana al insanu ajula, dan manusia bawaannya adalah tergesa-gesa. Baik, kita sebutkan faedah dari ayat ini. Pertama, Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sungguhnya Quran ini, inilah nikmat. Allah sebutkan nikmat yang berikutnya setelah di awal surat. Allah sebutkan tentang Isra Mi'raj ya, di antara mukjizat Isra Mi'raj. Kemudian juga Allah sebutkan tentang bagaimana Allah menceritakan tentang sejarah Bani Israel, dan itu juga mukjizat tersendiri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membaca kisah-kisah terdahulu, bahkan Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi Nabi bisa menyebutkan tentang kisah Bani Israel ya, karena kita tahu di antara audiens yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah adalah Bani Israel, orang-orang Yahudi. Ini mukjizat yang kedua. Mukjizat yang ketiga, Allah sebutkan tentang Al-Qur'an. Ini mukjizat ketiga bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Bahwasanya Al-Qur'an itu memberi petunjuk kepada yang terlurus. Di sini Allah mengatakan yang terlurus. Yang terlurus. Al-Qur'an memberi petunjuk jalan terlurus. Dan faedah yang bisa kita ambil dari firman Allah, Al-Qur'an memberi petunjuk kepada jalan yang terlurus. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, pertama bahwasanya Al-Qur'an adalah terbaik daripada kitab-kitab sebelumnya. Al-Qur'an adalah terbaik daripada kitab-kitab sebelumnya, karena kitab-kitab suci Allah bertingkat-tingkat. Yang terbaik adalah Al-Qur'an. Allah sebelumnya menyebutkan Taurat, wa ataina Musal kitaba wa ja'alna hudal li bani Israil, di awal surat Al-Isra, dan kami berikan kepada Musa sebuah kitab, itu Taurat. Wa ja'alna hudal li bani Israil, kami jadikan Taurat tersebut sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Ternyata Al-Qur'an lebih terbaik daripada Taurat. Oleh karenanya kita orang mukmin, orang Islam, kalau ingin mencari hidayah tidak perlu kitab-kitab yang lainnya. Ini sering saya sampaikan, bahwasanya cukup Al-Qur'an bagi kita. Cukup Al-Qur'an bagi kita. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendapati lembaran dari kitab-kitab terdahulu, kemudian dia baca di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tegur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amutahawwikuna anta ya ibnal Khattab?" Apa kau ragu wahai Umar? Ya, kemudian Nabi menjelaskan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu ila tibai." Kalau seandainya Nabi Musa masih hidup, tidak boleh baginya kecuali jadi pengikutku. Ya, jadi Al-Qur'an adalah terbaik, dan dia terbaik dari kitab-kitab sebelumnya, sehingga kalau orang ingin mencari petunjuk, mencari hidayah, yang terbaik di Al-Qur'an. Ya. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an memberi petunjuk yang terbaik dari segala sisi. Kita kalau bicara tentang akidah, terbaik adalah di Al-Qur'an. Bicara tentang akhlak, yang terbaik di Al-Qur'an. Ini benar. Makanya kalau kita ingin tahu bagaimana
kedalaman dari faedah-faedah Al-Quran, maka silakan baca buku tafsir. Dia akan dapati Al-Quran kalau sudah bicara akhlak, luar biasa. Al-Quran kalau sudah bicara tentang adab, luar biasa. Al-Quran kalau sudah berbicara tentang hak-hak, luar biasa. Al-Quran sudah bicara tentang akidah, luar biasa. Semua yang dibutuhkan oleh seorang muslim kalau ingin menjadi yang terbaik, maka semuanya ada dalam Al-Quran. Ya, dan itu kita dapati dalam perjalanan kita tatkala kita mempelajari tafsir, kita dapati luar biasa ayat-ayat Al-Qur'an memberi petunjuk yang sangat luar biasa. Kemudian faedah yang ketiga, sebagaimana perkataan Syekh Sa'di rahimahullahu taala, maka barang siapa yang mengambil hidayah dari Al-Qur'an, karena Al-Qur'an memberi petunjuk yang terbaik, maka otomatis orangnya juga yang mengamalkan akan menjadi yang terbaik. Yang mengamalkannya akan menjadi terbaik. Kenapa? Karena dia telah mengikuti jalan yang terbaik. Makanya kalau kita bicara banyak orang hafal Quran, banyak orang mungkin belajar tafsir, tapi yang mengamalkan, yang mengerti dan mengamalkan, seharusnya dia menjadi terbaik. Karena Al-Quran ini kalau diikuti menjadi yang terbaik. Makanya siapa manusia terbaik? Nabi SAW. Ketika ditanya tentang Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu adalah akhlaknya Al-Quran. Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan. Itu hanya pantas buat Nabi SAW, tidak pantas bagi yang lainnya. Ya. Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan, dialah khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran dituntut bukan cuma hafal. Kalau hafal, anak ponakan saya juga sudah hafal Quran 30 juz ya. Orang banyak sudah menghafal. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah seorang mengambil petunjuk dari Al-Quran. Dia ngerti, dia pahami, dia amalkan, dia terapkan dalam kehidupannya, dia terapkan dalam lisannya, dia terapkan dalam pandangannya, dia terapkan dalam pendengarannya, dia terapkan dalam tingkah lakunya, dia terapkan dalam tulisannya, dia terapkan dalam komentarnya, maka dia menjadi orang yang terbaik secara otomatis. Kenapa? Karena dia mengambil dari petunjuk yang terbaik, ya, dari petunjuk yang terbaik, ya. Ya, ini logika sangat sederhana. Misalnya ada satu buku nilainya 5, satu buku nilainya 10, kemudian seorang kecerdasannya sama, dia belajar buku yang nilainya 10 dengan nilainya 5, tentu yang dia akan mendapatkan terbaik dari nilai yang 10. Nah, Al-Quran memberi petunjuk yang terbaik dalam segala sisi, maka jika dipelajari dengan baik, diamalkan dengan baik, maka dia akan menjadi yang terbaik. Baik. Di antara isi Al-Quran adalah targhib wa tarhib, memberi kabar gembira dan beri peringatan. Beri kabar gembira, wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat an lahum ajrun kabira. Bahwasanya Al-Quran itu memberi kabar gembira. Bisyarah wa yubasysyir ini artinya bisyarah itu artinya kabar gembira kepada kaum mukminin. Siapa yang berhak dapat kabar gembira? Kaum mukminin yang mereka mengamalkan amalan saleh. Apa kabar gembiranya? Annalahum ajran kabira. Bahwasanya bagi mereka ganjaran yang besar. Maksudnya apa? Surga. Ya. Maksudnya surga. Dan tidak ada yang tahu sifat surga kecuali penciptanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu hakikat surga yang sesungguhnya. Kita mendengar-dengar kabar dari Al-Qur'an, dari hadis, tapi hakikat sesungguhnya yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun tahu tentang nikmat yang Allah sembunyikan yang akan menyenangkan, menyejukkan pandangan mereka. Ukhfiya lahum, disembunyikan oleh Allah bagi mereka. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan di dunia. Allah berikan ganjaran yang besar, namun enggak ada yang tahu hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menakjubkan, Allah mengatakan wa yubasysyir, beri kabar gembira bahwasanya annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Sungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, kami siapkan bagi mereka azab yang pedih. Timbul pertanyaan, kenapa Allah menamakan ini juga kabar gembira? Bahwasanya orang yang tidak beriman di akhirat kami siapkan bagi mereka azab yang pedih. Ya, terkadang Allah dalam Al-Quran, "Fabasyirhum bi'adzabin alim." Kata Allah, beri kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Nama azab yang pedih bukan kabar gembira. Terus kenapa Allah menggunakan lafal kabar gembira? Maka ada dua pendapat para ulama atau dua solusi tentang tafsir ayat ini. Yang pertama, maksudnya Allah mengejek, ya. Allah mengejek. Allah bilang kabar gembira artinya ejekan bagi mereka. Karena mereka di dunia suka ngejek kaum mukminin, sering ngejek kaum muslimin, ya. Dan mereka tidak akan berhenti. Mereka ngejek Nabi SAW, mereka mengejek kaum muslimin, mereka mengejek agama Islam. Kerjaan mereka mengejek, ya. Mengejek. Maka di hari kiamat kelak Allah juga katakan ngejek mereka,
Berilah kabar gembira wa syirhum bi adzabin alim. Berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Pendapat yang kedua dan ini lebih kuat ya. Bahwasanya masuknya orang-orang musyrikin ini dalam neraka jahanam itu kabar gembira bagi orang-orang beriman. Masuknya orang-orang musyrikin, orang kafir yang di dunia suka mengejek kaum mukminin, mereka masuk dalam neraka, bagi mereka azab yang pedih itu adalah kegembiraan bagi kaum mukminin. Ini secara sesuatu yang sangat logis dan realistis. Kalau musuh kita yang selalu mengejek kita, selalu merendahkan kita, selalu menyiksa kaum muslimin, selalu kemudian mereka ternyata disiksa, kita gembira. Kita gembira. Maka orang-orang beriman ya bahagia tatkala mereka melihat ternyata musuh-musuh mereka yang selama ini yang mencaci maki mereka, yang menghina mereka ternyata masuk dalam neraka jahanam. Jadi mereka dapat dua kegembiraan. Jadi ini orang beriman dapat dua kegembiraan. Kegembiraan pertama, mereka mendapatkan ganjaran besar, masuk surga. Kegembiraan kedua, mereka melihat orang-orang selama ini mengejek mereka, ya, ternyata dimasukkan dalam neraka jahanam. Makanya Allah berfirman dalam di akhir surat Al-Mutaffifin, "Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun, 'alal araiki yanzurun." Ya, pada hari kiamat kelak, di akhirat kelak, maka orang-orang beriman akan mentertawakan orang-orang kafir. Kenapa? Di dunia mereka suka mentertawakan orang beriman. Ngejek orang beriman. Alal araiki yanzurun, mereka duduk di atas dipan-dipan mereka mentertawakan orang-orang kafir yang sedang disiksa dalam neraka jahanam. Ya, ini dua tafsiran dan dua-duanya benar ya. Bagi mereka azab yang pedih, azab yang menyakitkan. Ya, alim maksudnya menyakitkan, ya mu'lim. Alim maksudnya mu'lim itu azab yang menyakitkan, itu azab neraka jahanam. Ya, azab neraka jahanam. Ya. Baik. Kemudian setelah itu Allah berfirman, "Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair." Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu suka berdoa keburukan. Manusia itu suka berdoa dengan keburukan, du'aahu bil khair. Ini i'rabnya adalah maf'ul mutlaq li bayanin nau'. Bagi orang tahu i'rab ngerti ya. Maf'ul mutlaq li bayanin nau', ya. Artinya wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Sungguhnya manusia sering berdoa keburukan sebagaimana mereka berdoa dengan kebaikan. Kok bisa manusia berdoa dengan keburukan tatkala lagi marah? Tatkala lagi marah. Wa kana al insanu ajula, dan manusia itu tergesa-gesa. Manusia tergesa-gesa. Perhatikan di sini Allah menjelaskan manusia itu kalau lagi marah sering mendoakan keburukan atas dirinya. Mati aku, celaka aku, mampus aku misalnya. Atau dia marah kepada anaknya, bangsat kamu, setan kamu. Dia doain keburukan bagi istrinya kayak, bagi anaknya kayak, atau bagi dirinya sendiri. Kenapa lagi marah? Allah mengatakan, wa yad'ul insanu bisyarri du'a'u bil khair. Manusia sering berdoa keburukan sebagaimana dia berdoa dengan kebaikan. Dan kalau sudah berdoa ingin segera dikabulkan. Ya, tetapi Allah tidak kabulkan. Kebanyakan doa-doa keburukan manusia Allah tidak kabulkan. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah lebih tahu tentang kemaslahatan seseorang daripada dirinya sendiri. Seandainya setiap orang berucap keburukan, Allah langsung kabulkan, maka dia akan binasa. Dia tatkala sedang marah, otaknya tertutup, maka dia berdoa dengan doa keburukan yang Allah tidak kabulkan. Ya. Oleh karenanya dari sini kita tahu kita husnudzon kepada Allah. Sering kita juga berdoa minta kebaikan, Allah juga tidak kabulkan. Terkadang Allah kabulkan, terkadang Allah tidak kabulkan. Allah yang lebih tahu daripada kita tentang kemaslahatan kita. Seandainya Allah mengabulkan seluruh doa keburukan manusia, maka manusia tersebut akan binasa. Maka lihat di sini Allah tidak kabulkan. Wa yad'ul insanu bisyarri, manusia berdoa keburukan. Du'a'ahul bil khair, sebagaimana meminta kebaikan, Allah tidak kabulkan. Ini dalil bahwasanya Allah lebih tahu tentang kemaslahatan manusia. Namun para ulama mengingatkan, terkadang Allah kabulkan. Terkadang doa keburukan itu dikabulkan jika menepati dua posisi di antaranya, jika menepati saat pengkabulan atau diaminkan oleh malaikat. Saya bacakan hadis ya. Tentang Rasulullah SAW melarang seorang berdoa keburukan atas dirinya
atau kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, karena terkadang bisa jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala sirna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Batni Buwat. Kata Jabir, kami berjalan bersama Rasulullah sallam dalam suatu peperangan Batni Buwat, ya. Wa huwa yatlubu al-Majdiyah bin Amir al-Juhani. Nabi sedang mengejar seorang namanya Al-Majdi bin Amir al-Juhani. Wa kana an-nadhihu yaqubuhu minnal khamsa wa sitta wa sab'ah. Satu ekor onta dinaiki oleh 5 orang atau 6 orang, 7 orang karena kekurangan tunggangan. Jadi orang naik berganti-gantian. Kadang ada yang satu onta dinaiki oleh 5 orang, ada yang 6 orang, 7 orang. Fadarat Uqbah rajulin minal ansar, ya, kata Jabir bin Abdullah, fadarat Uqbatu rajul min ansar. Ada seorang Ansari yang kebetulan dia bagian naik onta tersebut. Fa anakhahu faraqibahu thumma ba'athahu fataladdana alaihi ba'dhu taladduni. Ketika dia naik di atas onta tersebut, ternyata ontanya tidak mau jalan. Ontanya tidak mau jalan. Agak malas-malasan. Maka dia pun marah. Dia mengatakan, la'anakallah. Atau la'anakillah. Dia melaknat ontanya. Dia bilang, engkau terlaknat wahai ontaku. Dia melaknat hewannya. Faqala Rasulullah SAW mendengar. Kata Rasulullah SAW, man hadzal la'inu ba'irahu. Siapa ini yang telah melaknat bairnya, ontanya? Laknat artinya mendoakan keburukan bagi sesuatu, ya. Qala ana ya Rasulullah. Maka orang Ansari tadi ngaku, saya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, inzil anhu. Turun engkau dari ontamu. Fala tashabna, ya, bimal'un. Jangan kau menemani kami dengan onta yang dilaknat. Kemudian Nabi berkata, la tad'u ala anfusikum. Wala tad'u ala auladikum. Janganlah kalian mendoakan keburukan bagi diri kalian, dan janganlah kalian mendoakan atas anak keburukan atas anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum. Dan janganlah kalian mendoakan keburukan atas harta kalian. Di antaranya onta tunggangan. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'an fayastajiba lakum. Jangan sampai ketika kalian berdoa menepati suatu waktu, tidaklah Allah diminta ketika waktu tersebut kecuali dikabulkan. Maka tidak boleh. Tidak boleh seorang mudah-mudah mendoakan keburukan untuk dirinya. Nabi jelaskan, tidak boleh untuk diri kalian, tidak boleh untuk anak-anak kalian, tidak boleh untuk harta kalian. Jangan sampai kalian berdoa ternyata waktu pas kalian lagi melaknat anak kalian, sedang mengatakan anak kalian setan, tahu-tahu ternyata menepati waktu yang Allah kabulkan doa orang tatkala waktu tersebut. Oleh karena di antara tafsir yang menakjubkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibrahim alaihissalam diberi sifat dengan halim, ya. Halim yaitu orang yang tidak cepat marah, kemudian orang yang sabar, ya. Disebutkan kalau dia berdakwah, ada orang menghina dia, mencaci maki dia, maka Ibrahim alaihissalam hanya berkata, hadakallah, semoga Allah beri petunjuk kepadamu. Dan ini yang saya lihat banyak diterapkan kalau selama saya belajar di Madinah, ya. Kalau ada seorang yang marah atau guru yang marah, dia pasti mengatakan Allah yahdik, ya. Dan ini tersebar di masyarakat. Allah yahdik. Ya, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Lagi marah ngomongnya gitu. Allahu yahdik. Hadakallah, ya. Allah yuslihuk. Semoga Allah memperbaiki engkau, meluruskan engkau. Dan itu doa-doa seperti itu sering kita dengar kalau kita di Madinah. Orang sedang marah yang keluarnya gitu. Ya, bukan cacian, umpatan, makian, ya, tetapi mendoakan kebaikan. Terkadang seorang marah di masjid dia pun mendoakan dengan kebaikan, ya. Jadi jangan sampai seorang sedang emosi kemudian mendoakan keburukan bagi dirinya, istrinya, anaknya, akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dakhala Rasulullah sallam ala Abi Salamah. Ketika Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang melayat Abu Salamah. Wa qad syaqqa basarahu fa aghmadahu thumma qala inna ruha idza qubid tabi'ahu al-basar. Ya, maka waktu itu matanya Abu Salamah terbuka, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup kedua matanya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, sungguhnya ruh itu kalau dicabut, ya, maka diikuti oleh pandangan mata. Diikuti oleh pandangan mata. Fadajja nasun min ahli. Maka Nabi menjelaskan bahwasanya ini sudah meninggal dunia. Ya, karena ruh keluar dan Nabi menutup kedua mata Abu Salamah. Maka sebagian keluarga dari Abu Salamah rame waktu itu, rame. Ya. Mungkin sedih, mungkin nangis. Maka Nabi ingatkan, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kalian mendoakan untuk diri kalian kecuali kebaikan. Karena orang kalau lagi emosi atau lagi nangis atau lagi sedih, mampus aku, saya macam-macam orang ekspresi macam-macam. Terkadang dia berdoa ucapan-ucapan yang bahaya,
yang tidak baik baginya, bagi keluarganya. Kata Nabi, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian berdoa atas diri kalian kecuali untuk kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Sungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Hati-hati. Oleh karena seorang jangan juga bercanda-bercanda, ngomongan keburukan, jangan. Sebagian orang kadang bercanda-bercanda, mampus kau ya, apa mati engkau atau gimana, janganlah. Kalau malaikat mengaminkan repot ya. Dasar anak saya brengsek, dasar memang saya jadi setan kali kalau udah gede misalnya ya. Itu jadi penjahat kali kalau sudah gede. Jangan. Anak saya kadang atau kakak saya atau jangan, sudahlah. Jangan bercanda, jangan main-main. Ya, asalnya Allah tidak kabulkan. Karena Allah tahu masalah seorang hamba. Tapi terkadang kalau Allah berkehendak, diaminkan oleh malaikat atau pas menepati suatu waktu di mana Allah kabulkan doa, maka bisa terkabulkan. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kanal insanu ajula, ya. Wa kanal insanu ajula, dan manusia itu apa namanya? Tergesa-gesa. Bahkan dalam sebagian ayat Allah mengatakan khuliqal insanu min ajal, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian ayat, khuliqal insanu min ajal. Ya. Manusia itu diciptakan dari ketergesaan. Sampai-sampai kita tahu manusia bukan diciptakan dari ketergesaan. Manusia diciptakan dari tanah atau diciptakan dari air mani. Tapi sampai ayat ini Allah menyebutkan khuliqal insanu min ajal, manusia diciptakan dari ketergesaan karena manusia punya sifat ketergesa-gesa, tidak terburu-buru. Ya, ini sifat yang tidak baik. Sampai-sampai dikatakan al-ajalatu minasyaitan. Ya, ini suatu pepatah mengatakan ketergesaan itu dari syaitan, ya. Ya, karena itu hal yang tidak baik, ya. Makanya Nabi SAW memuji Asyaj Abdul Qais, ya. Kata Nabi SAW, inna fika khaslataini yuhibbahumullah. Sungguhnya pada dirimu dua perangai yang Allah mencintai dua perangai tersebut. Di antaranya al-anat. Al-anat itu apa? Tidak tergesa-gesa. Tenang menghadapi segala sesuatu, tidak tergesa-gesa. Manusia tergesa-gesa. Bahkan dalam menghadapi keburukan, dalam melakukan kebajikan terkadang tergesa-gesa tidak baik, ya. Seorang berdakwah tergesa-gesa, seseorang misalnya menulis tergesa-gesa, seorang itu kurang baik. Orang tenang, ya, diperbaiki, diperlihatkan atau apa namanya, ya. Jadi asalnya seorang tidak tergesa-gesa dalam segala hal, ya. Bahkan terkadang ketergesaan dalam kebaikan dalam sebagian kondisi tercela, ya. Karena seorang kalau tergesa-gesa dia tidak bisa menjalankan kebaikan tersebut secara profesional, ya. Pengin bikin bangun masjid tergesa-gesa akhirnya enggak bagus. Misalnya pengin dakwah tergesa-gesa akhirnya kurang terarah, misalnya ingin menulis tergesa-gesa akhirnya jadi kurang bagus. Jadi ketergesaan ini hendaknya dijauhi, ya. Taib. Apa kalau bahasa kita gerasa gerusu, ya. Taib. Kita lanjutkan. Allah berfirman, wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain. Kami jadikan malam dan siang dua tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, ayatain maksudnya dua tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Apa tanda-tanda yang menunjukkan akan ada pencipta? Bahwasanya pencipta tersebut Maha Esa. Oleh karenanya aturan alam semesta enggak pernah rusak. Begitu berjalan sudah ribuan tahun, siang malam tidak pernah berubah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sungguh pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam yang begitu teratur, selalu teratur, ya. Ini menunjukkan ada pencipta, hanya orang cerdas yang bisa mengetahuinya, ya. Kalau seandainya pencipta ada dua, maka kadang siang panjang, kadang malam, terserah. Mungkin penciptanya lagi, Tuhan satunya lagi iseng atau lagi ribut sama Tuhan satunya. Mungkin siangnya terlambat, malam terlambat, tapi enggak pernah. Ini sudah bercela semenjak kita tahu sejarah manusia, siang dan malam tidak pernah mengalami perubahan. Selalu teratur. Oleh karenanya Allah mengatakan siang dan malam itu adalah dua tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil akan keesaan Allah sangat banyak, di antaranya adalah pergantian siang malam. Begitu teraturnya, kemudian malam datang dengan perlahan, kemudian siang pergi dengan berangsur perlahan, tiba-tiba siang pergi datanglah malam, tiba-tiba malam pergi datanglah fajar, dan demikian, ya. Di antara tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Famahawna ayatal lail wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan." Lalu kami hapus tanda malam. Di sini pertama, di sini Allah sebutkan siang adalah tanda. Siang adalah tanda. Kemudian malam juga adalah tanda. Malam adalah tanda.
Sekarang di sini Allah sebutkan famahawna ayatal lail. Kami hapus tanda malam. Jadi malam itu tanda, dia punya tanda juga. Malam itu selain dia adalah tanda kebesaran Allah, dia punya juga tanda malam, ayatul lail. Apa ini maksud dengan ayatul lail, tanda malam? Kemudian waja'alna ayatan nahar, dan kami jadikan tanda siang ya. Kami jadikan tanda siang sebagai penerang. Kita tadi sudah jelaskan siang itu tanda, malam itu tanda. Sekarang tanda itu punya tanda juga, ya. Famahawna ayatal lail, kami hapus tanda malam dan kami jadikan tanda siang. Apa ini maksud tanda di sini? Maka secara umum ada dua pendapat, ya. Dua pendapat. Ada yang mengatakan tanda maksudnya adalah malam, tanda malam maksudnya adalah bulan. Ada yang mengatakan tanda malam maksudnya malam itu sendiri. Tanda malam maksudnya malam itu sendiri. Itu min idhafatu syai' ila nafsihi, ya. Ini istilah bahasa Arab, ya. Tapi Allah alam bisawab, pendapat ini dua pendapat dalam ahli tafsir. Sama juga, ini tanda siang. Apa maksudnya tanda siang? Dua pendapat. Yang pertama, tanda siang maksudnya matahari. Pendapat kedua, tanda siang maksudnya siang itu sendiri. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya tanda malam maksudnya rembulan. Famahawna ayatal lail, kami hapuskan tanda malam. Maksudnya kami hapuskan tanda malam, maksudnya rembulan itu tidak bersinar terang seperti matahari. Ya, rembulan tidak bersinar terang seperti matahari, ya. Sehingga dia menjadi petunjuk, tetapi manusia dalam kondisi gelap untuk bisa istirahat, ya. Wa ja'alna ayatan nahari mubsirah. Adapun tanda siang yaitu matahari, maka kencang, seakan-akan melihat dengan kencang sehingga orang semua bisa melihat, ya, menerangi, ya. Ini bedanya, maksudnya kami hilangkan cahaya dari sinar yang terang benderang dari rembulan, adapun matahari kami jadikan terang benderang bersinar, ya. Ini pendapat, sehingga dengan demikian malam meskipun ada rembulan tidak menjadikan dunia menjadi terang, tetap gelap, orang bisa istirahat. Adapun siang hari maka dibuat terang. Buat apa? Litabtagu fadlan min rabbikum, agar kalian bisa mencari karunia dari Rabb kalian di siang hari. Ya, jadi siang dijadikan terang benderang supaya kita bisa kerja. Malam dijadikan gelap dalam rangka agar kita bisa istirahat, ya. Bisa istirahat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walita'lamu adadas sinina wal hisab." Walita'lamu, agar kalian mengetahui hitungan tahun dan hisab, perhitungan, ya. Dari mana? Dari adanya perubahan siang dan malam, adanya matahari dan rembulan. Ini semua menjadikan seorang tahu jumlah tahun, hitungan tahun, adadas sinin. Wal hisab. Hisab ini lebih umum, ya. Hisab, hitungan lebih umum. Adapun bilangan tahun lebih khusus. Kalau dalam istilah tafsir yaitu atful am alal khas, yaitu yang lebih umum diatafkan, digandengkan dengan yang lebih khusus. Seperti saya mengatakan datang, misalnya datang Muhammad dan para mahasiswa, ya, datang Muhammad dan para mahasiswa. Nah, para mahasiswa lebih umum, Muhammad termasuk para mahasiswa. Tapi saya sebutin Muhammad dulu baru para mahasiswa. Datang Muhammad dan para mahasiswa. Sama seperti ini. Dengan adanya perubahan siang dan malam, ini Allah sebutkan nikmat tentang siang dan malam, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam dibuat gelap, siang dibuat terang. Malam orang bisa istirahat, siang bisa bekerja. Ayat menunjukkan akan adanya Tuhan pencipta alam semesta, sehingga siang hari kalian bisa mencari rezeki. Walita'lamu, agar kalian bisa mengetahui jumlah tahun dan kalian juga bisa melakukan perhitungan, ya. Karena perhitungan ini umum, bisa menghitung hari dengan siang malam, bisa menghitung bulan, bisa menghitung minggu, bisa menghitung tahun, ya. Umum. Di antara hisab adalah menghitung tahun. Namun kenapa kata para ulama didahulukan penghitungan tahun daripada hisab? Karena penghitungan tahun mereka tidak perlu hitung. Orang tahu satu tahun dengan melihat
Kalau orang ngerti lokasi matahari atau lokasi matahari, matahari terbit ya dalam beberapa waktu dia ganti-ganti posisi. Dia ganti-ganti posisi. Mungkin terbit pertama di sini, nanti terbit tenggelamnya di mana gitu. Terbit kedua di sini dan seterusnya. Ketika dia sudah kembali kepada posisi semula, maka berarti dia sudah setahun ya. Berarti sudah setahun dengan melihat lokasi terbit matahari dan lokasi terbenam matahari. Itu ada ilmu tersendiri, saya juga tidak tahu, tapi demikian. Sehingga seorang pun tidak harus menghitung, dia tahu oh sudah berganti tahun. Kenapa? Dilihat dari lokasi matahari terbit, ya. Ada pergeseran-pergeseran yang orang ahli astronomi lebih mengetahui akan hal tersebut. Karenanya disebutkan perhitungan tahun, karena perhitungan tahun ini tanpa dihitung pun dengan melihat lokasi matahari orang bisa tahu oh sudah berganti tahun. Adapun hisab lebih umum, menghitung hari, menghitung minggu, menghitung bulan, menghitung tahun, ya. Maka ini namanya menggandengkan yang lebih umum kepada yang lebih khusus. Ini di antara faedah dari mengetahui siang dan malam, ya. Taib. Setelah itu Allah berfirman wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Dan segala sesuatu telah kami rinci serinci-rincinya. Maksudnya apa di sini? Apa yang dirinci? Apa yang dirinci? Kata para ulama maksudnya yang berkaitan dengan dalil keesaan Tuhan, kemudian dalil ya tentang adanya hari kebangkitan, kemudian motivasi beramal soleh, peringatan, semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran secara terperinci. Maka orang baca Al-Quran cukup dia mengetahui adanya Tuhan, dia mengetahui bahwasanya dia akan dibangkitkan, dia akan termotivasi beramal soleh, dia akan takut dengan hari akhirat. Ya. Setelah itu Allah selanjutkan ayat berikutnya, Allah menjelaskan tentang sebagian kondisi hari kiamat. Ini sebagian kondisi hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih." Dan setiap manusia kami kalungkan amal perbuatannya di lehernya. Apa maksudnya dikalungkan amal perbuatan di lehernya? Ini adalah istilah orang Arab dahulu. Ta'ir maksudnya asalnya burung. Ini ketika mereka dahulu ketika pergi mereka menggantungkan amal mereka baik atau buruk dengan burung, ya. Mereka melakukan tatayur. Kalau burungnya diusir lari ke kanan mereka lanjutkan, kalau burungnya diusir ke kiri, diusir lari ke kiri mereka tidak lanjutkan perjalanan. Seakan-akan mereka menganggap buruk. Jadi maksudnya ini istilah yang mereka pakai sehingga Allah maksudnya burung di sini maksudnya adalah amal kebajikan maupun keburukan, ya. Ta'irahu ini maksudnya adalah amal hamba. Baik atau buruk. Baik atau maupun buruk. Ataupun buruk. Dikalungkan di lehernya, maksudnya tidak akan lepas darinya. Dikalungkan di lehernya. Apa maksudnya di lehernya? Maksudnya tidak lepas darinya. Artinya dia hanya mempertanggungjawabkan amal dia sendiri. Amal dia sendiri bukan amal orang lain. Bukan amal orang lain. Ya. Ini maksud ayat ini. Jadi kata Allah setiap orang Allah pasangkan amalnya. Dia tidak akan bertanggung jawab dari kebaikan orang lain dan dia tidak akan bertanggung jawab dari keburukan orang lain. Dia bertanggung jawab amalnya sendiri. Setiap amalan yang dia lakukan itu yang dipertanggungjawabkan, baik atau buruk. Setiap perbuatan yang dia punya andil dalam perbuatan tersebut, dia punya peran dalam perbuatan tersebut juga akan menjadi amal dia, amal dia, sehingga dia tidak akan menanggung amal orang lain. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura." Pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam kondisi terbuka, kitab catatan amal. Dia tidak mau buka terbuka. Datang kitab tersebut, kemudian terbuka di depan dia. Mau dia enggak mau buka terbuka. Mau dia enggak bisa baca, dia akan bisa baca. Kata Allah, "Iqra kitabaka." Bacalah catatan amalmu, kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri pada hari itu sebagai penghitung. Kau mengaudit dirimu sendiri terbuka.
Bahkan kata para ulama, orang yang tidak bisa baca akan bisa baca pada hari tersebut. Entah apa yang tertulis, apakah tulisan, apakah visual, hari kiamat kita tidak tahu. Yang jelas akan terbuka dan dia akan melihat seluruh perbuatannya dalam catatan amal tersebut. Yang tidak bisa baca pun akan bisa melihat apa yang dia kerjakan. Ya. Taib. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Baik, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan berikutnya ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ayat berikutnya, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi." Ya. Barang siapa yang berbuat sesuai petunjuk, fa innama yahtadi li nafsihi, maka untuk dia sendiri ya. Ini sering kita sampaikan. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa bersyukur kepada Allah untuk dirinya. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan syukur kita. Allah tidak butuh kita dapat hidayah, ya. Kalau anta dapat hidayah untuk kebaikan anta sendiri, ya, maka dia untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alaiha. Barang siapa yang tersesat, maka itu akan menimpa dirinya sendiri, ya. Allah tidak rugi dengan kesesatan anda. Ya, masih banyak orang yang beribadah kepada Allah. Seandainya seluruh manusia sesat, masih banyak malaikat-malaikat Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa fi mulki syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, kalau kalian seluruh dari awal sampai akhir jin dan manusia, semuanya manusia seluruhnya jin, hatinya paling buruk, semuanya seperti iblis, tidak akan mengurangi ya kerajaan Allah sedikit pun ya. Jadi ini semua kembali kepada masing-masing. Kemudian Allah tekankan lagi, wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seorang pendosa tidak memikul dosa orang lain. Ini menekankan yang sebelumnya ya. Wa kullu insanin alzamna ta'irahu fi unuqih. Tadi Allah sudah sebutkan bahwasanya seluruh amal Allah kalungkan di hati di apa namanya leher masing-masing, yaitu dia bertanggung jawab atas amalnya sendiri. Ya. Jadi empat potongan ini semuanya berkaitan dengan seorang bertanggungjawabkan dirinya sendiri. Ini memberi peringatan kepada kita, seorang berusaha beramal, jangan berharap orang lain. Tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali amal kita sendiri. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali amal kita sendiri. Ya. Jangan berharap ditolong sama orang, jangan diharap tolong kita sendiri beramal. Ya. Kalau kita tidak beramal, maka kita yang binasa. Ya. Jadi masing-masing bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya. Kalau dia dapat petunjuk untuk dia, dapat kesesatan, dia tersesat, maka dia yang merugi sendiri, tidak merugikan orang lain. Dia tersesat tidak merugikan bapaknya, tidak merugikan ibunya, tidak merugikan istrinya, tidak merugikan anaknya. Dia sendiri yang tersesat. Ya. Ya. Kemudian kata Allah, wala taziru waziratu wizra ukhra, seorang pendosa tidak memikul dosa orang lain. Kalau orang berbuat, kita tidak akan menanggung. Kecuali kita punya andil dalam perbuatan dosa tersebut, baru kita juga berarti perbuatan kita sendiri. Ya, baru perbuatan kita sendiri. Ya. Baik. Setelah itu Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ya, ini disebut wizr ya. Wala taziru waziratun wizr dosa. Wizr itu artinya pikulan yang berat ya. Wizr itu artinya pikulan yang berat. Ya, karena dosa itu makanya Allah mengatakan wa wada'na anka wizrak. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami hilangkan beban berat di pundakmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menamakan dosa dengan wizr karena berat pada hari kiamat kelak yang dipikul seorang adalah dosa ini membinasakan dia. Semakin banyak dosa yang dia pikul, semakin membinasakan dia pada hari kiamat, maka seorang berusaha tidak membebani dirinya dengan banyak dosa pada hari kiamat mumpung masih hidup, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan menyiksa hingga kami mengutus seorang rasul. Faedah dari sini Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan banyak faedah ya. Di antara faedah tentang ayat ini, kami tidak akan sampai kami mengutus seorang rasul, yaitu bahwasanya anak kecil, orang gila, ya, kemudian ahlul fatrah yaitu yang tidak dapat hidayah sama sekali, ya, maka akan diuji pada hari kiamat. Diuji pada hari kiamat kelak. Akan diuji pada hari kiamat. Karena mereka mungkin anak kecil musyrik misalnya, orang gila tidak beriman, tidak sholat, gila mau diapain?
Orang atau apa namanya misalnya tuli dan bisu, ya. Jika tidak mengerti tuli dan bisu, misalnya tidak mengerti, diajar dia tidak paham gimana cara belajar, dia tuli, dia bisu, mungkin buta lagi misalnya, ya, cacat sehingga dia tidak punya sarana untuk bisa belajar. Dia tidak ngerti salat, tidak ngerti yang dilihat, orang bingung apa yang dilakukan oleh orang lain. Ya. Misalnya buta, ya. Tuli, bisu dan buta, maka mereka ini semua yang punya uzur akan diuji pada hari kiamat. Allah yang akan uji sebagaimana datang dalam hadis yang hasan. Kemudian faedah berikutnya, ya. Ibnu Taimiyah menyebutkan, ya, kalau ada bugot itu maksudnya pemberontak, ya. Pemberontak, maka tidak boleh dihukum, maka tidak boleh diperangi, tidak diperangi sampai ditegakkan hujjah. Hingga ditegakkan hujjah. Ibnu Taimiyah berdalil dengan ayat ini juga, ya. Seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika memerangi Khawarij, ya, maka sebelum pemberontak diperangi oleh Ali bin Abi Thalib mengirim Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berdialog dengan mereka, dengan orang Khawarij, dengan berdebat. Ternyata 4.000 sadar. 4.000 keluar dari Khawarij, sisanya tidak mau nurut, baru diperangi. Diperangi. Maka jika terjadi ada orang kemudian memberontak, maka didatangi, ditanya. Kalau dia punya kezaliman, merasa dizalimi, maka dihilangkan kezalimannya. Kalau dia punya syubhat, ditegakkan. Kalau tetap tidak mau berubah, baru boleh diperangi. Demikian juga Syekh Utsaimin berpendapat, ya, bahwasanya jika seorang tidak tahu hukum haram atau tidak tahu keharaman sesuatu, maka tidak ditegakkan hukum had. Tidak ditegakkan hukuman. Contoh, seorang baru masuk Islam, dia tidak tahu ternyata khamar itu haram. Dia tidak tahu khamar itu haram. Ya, maka kemudian dia pun minum khamar. Apakah dia didera? Jawabannya tidak. Dia tidak tahu kalau khamar itu haram, apalagi baru masuk Islam. Contoh, seorang mungkin tidak tahu kalau zina itu haram. Ya, kalau baru masuk Islam mungkin tidak tahu. Kalau sudah lama masuk Islam pasti tahu namanya zina itu haram. Ya, tapi kalau baru masuk Islam mungkin tidak tahu zina itu haram. Mungkin ya. Apakah ditegakkan hukum had? Enggak, dia tidak ngerti. Ya, tidak ngerti bahwasanya hal tersebut haram. Jadi seorang tidak boleh ditegakkan hukum kecuali sudah sampai hujjah kepadanya, ya. Sampai hujjah kepadanya. Dan ini berlaku juga seorang tidak dikafirkan kecuali dia telah ditegakkan hujjah kepadanya dan dihilangkan syubhat darinya. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha." Jika kami hendak membinasakan satu negeri, kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu. Yaitu apa? Kami perintahkan mereka untuk menjalankan perintah Allah, untuk menjalankan perintah Allah. Ini ada khilaf, tapi ini tafsir yang kuat. Kami perintahkan, ada orang yang memperingatkan mereka. Jadi ini Allah ingin binasakan satu negeri, ada orang kaya, orang-orang memiliki jabatan-jabatan yang ini mewah, orang-orang hidup mewah, maka Allah kirim ada orang peringatkan mereka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang mereka lakukan? Fa fasaqu fiha, lantas mereka durhaka di negeri tersebut. Tidak mau nurut kepada perintah Allah, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab ini fa haqqo 'alaihal qaulu, maka berlakulah hukuman keputusan kami atas negeri tersebut. Fadamarnaha tadmira, maka kami binasakan negeri tersebut dengan sehancur-hancurnya. Jadi Allah ingin menghancurkan suatu negeri, Allah ada sebabnya. Sebabnya orang-orang sombong melakukan kemaksiatan, ditegur, diperingatkan, mereka tidak mau menjalankan, sudah sampai hujah kepada mereka, bahkan mereka sombong, mereka fasik, ya, maka baru kemudian Allah binasakan negeri tersebut. Setelah itu Allah berfirman, "Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh." Betapa banyak generasi yang kami binasakan setelah Nabi Nuh. Kenapa disebut Nuh di sini? Kenapa tidak disebut setelah Nabi Adam? Karena Nuh, ya, Rasul yang pertama. Kata Nabi SAW dalam hadis syafaat, orang-orang berkata, "Anta awwalu rasulin
awwalu rusulin ila ahlil ard. Engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus di atas muka bumi. Kemudian yang kedua, karena orang-orang binasa di zaman Nabi Nuh, ya. Orang-orang binasa dan bumi banjir besar, ya. Besar di zaman Nabi Nuh. Di zaman Nuh, sehingga seakan-akan generasi setelahnya itu yang diperhitungkan. Ya, karena waktu semuanya sudah selesai, yang selamat cuma 80 orang di atas kapal Nabi Nuh. Maka Allah mengatakan, "Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh." Betapa banyak generasi yang kami binasakan setelah Nuh. Banyak. Contoh apa? Kaum Ad, kaum Tsamud, ya. Allah binasakan mereka. Kaum Lut, banyak. Kaum Firaun, banyak, ya. Karena ini turun di zaman Nabi, betapa banyak generasi yang Allah binasakan setelah zaman Nabi Nuh. Wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadi khabiran basira. Cukuplah Tuhanmu yang mengetahui dan melihat dosa hamba-hambanya, ya. Jadi Allah jelaskan sebab ini semua, sebab terjadi kebinasaan. Kenapa? Karena dosa-dosa. Karena dosa-dosa hamba-hambanya. Dan Allah Maha lihat dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Bahkan Allah khabir. Khabir itu Maha mengetahui secara detail, ya. Jadi Allah Maha mengetahui dosa-dosa secara detail. Allah tahu dosa-dosa secara detail. Ya, maka seorang waspada, tidaklah ada musibah yang menimpanya kecuali dosa-dosa yang dilakukan. Dan kita sekarang di zaman banyak dosa yang kita lakukan, dosa pendengaran, dosa penglihatan, dosa komentar, dosa tulisan, dan banyak sekali. Seorang waspada dan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan, insyaallah masih ada waktu, ya. Teman-teman mungkin sudah ngantuk, ya, tapi sabar, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Insyaallah tinggal sedikit. Ini sampai sini selesai, ya. Setelah itu Allah masuk pada ayat yang baru. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Barang siapa menghendaki kehidupan yang disegerakan, maksudnya dunia. Kehidupan sekarang. Ajilah itu maksudnya disegerakan. Disegerakan. Maksudnya apa? Dunia. Barang siapa yang orientasinya dunia, ajjalna lahu fiha ma nasya', maka kami segerakan baginya, ya. Fiha, di dunia, mana sya, yang kami kehendaki, liman nurid. Yang kami, ya perhatikan sini, apa yang kami kehendaki? Yang kami kehendaki. Dan bagi orang yang kami kehendaki. Di sini yang Allah kehendaki ada dua. Jadi tidak semua orang yang mencari dunia dapat. Allah katakan, siapa yang mencari dunia, kami akan berikan. Tapi kepada siapa? Kepada orang yang kami kehendaki dan kadar yang kami kehendaki. Ini dalil bahwasanya tidak semua orang mencari dunia mendapatkan apa yang diinginkan. Betapa banyak orang kerja keras tidak dapat dunia. Makanya dunia Allah kasih, tapi kata Allah kepada yang kami kehendaki dan kadar yang kami kehendaki. Tidak pasti. Kesimpulannya, dunia tidak pasti. Dunia tidak pasti didapatkan. Buktinya banyak orang cari dunia tidak dapat. Kerja keras, kerja 1 hari 25 jam juga tidak dapat, ya. Jadi ada yang kami kasih sesuai dengan kami kehendaki, ada yang tidak. Kemudian summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian setelah itu karena dia orientasinya dunia, tidak ingat akhirat, di akhirat apa yang terjadi baginya? Kami berikan dia neraka jahanam, dia dibakar di dalamnya, madhmuman madhura, tercela dan terusir. Tercela, ya dicela oleh Allah. Dicela oleh Allah, oleh malaikat, ya, dicela. Dicela Allah, malaikat, ya. Bahkan orang-orang beriman. Bahkan dicela iblis. Iblis mencela mereka, ya. Kenapa ngikut saya? Ya, iblis saja mencela mereka. Terusir, itu terusir dari rahmat Allah, terusir dari rahmat Allah. Ini orang-orang yang orientasinya adalah dunia. Pikirannya dunia terus. Madhmuman madhura, tercela dan terusir. Setelah itu Allah sebutkan jenis orang kedua yang orientasinya adalah akhirat. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, dia menghendaki kehidupan akhirat. Wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha. Bukan cuma angan-angan. Saya ingin masuk surga tapi enggak pernah ngaji. Pengen masuk surga enggak pernah salat malam. Pengen masuk surga malas beribadah. Pengen masuk surga tidak berbakti kepada orang tua. Ngomongnya pengen masuk surga, tidak perhatian sama anak istri. Ngomongnya pengen masuk surga, tapi tidak selalu membangkang kepada suami. Ya, gimana
Tidak ada buktinya. Bukan cuma ingin. Wa man aradal akhirah, barang siapa ingin akhirat wa sa'ala sa'ya dan berusaha sungguh-sungguh wa huwa mu'min dan dia dalam kondisi beriman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, itulah mereka yang usahanya dibalas dengan baik, yaitu di surga. Ini apa orientasinya? Orientasinya surga. Akhirat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Masing-masing golongan kami berikan bantuan, kami berikan pemberian dari kemurahan Tuhanmu. Jadi maksudnya apa? Golongan yang cari dunia Allah kasih bagiannya di dunia. Golongan mencari akhirat juga Allah kasih. Orang mencari akhirat, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang, sama mencari dunia juga sama. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang. Tetapi dua-duanya Allah kasih karena ini konsekuensi dari rububiyah Allah, ya. Konsekuensi dari rububiyah Allah. Dari rububiyah Allah. Allah menanggung rizki semuanya. Mau kafir, mau mukmin, Allah kasih. Kata Allah, kullan numiddu haula'i, yang golongan sana kami kasih, yang kafir kami kasih, yang beriman kami kasih, min ata'i rabbik, dari pemberian Rabbmu. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura, sungguhnya pemberian Rabbmu itu tidak terhalangi. Allah berikan. Allah berikan. Ya. Dari sini faedah yang perlu kita perhatikan, ya ikhwan, dunia kita seperlunya, akhirat ya. Jadi yang pasti kalau akhirat, perhatikan, akhirat hasilnya pasti. Hasilnya pasti. Jelas, tidak ada keraguan. Dunia tidak pasti didapatkan. Tidak pasti. Akhirat kalau Anda beramal soleh pasti ada hasilnya, pasti. Bukan ragu. Dunia ente sudah berusaha semaksimal mungkin belum tentu dapat. Apakah kita mau mengejar sesuatu yang tidak pasti, yang bakalan kita tinggalkan, sementara kita melalaikan yang pasti yang akan kita dapatkan. Hasilnya jelas, hitungannya jelas. Kalau akhirat, dunia sering tidak jelas. Sudah ini rencana gini ternyata gagal. Rencana gini ternyata rugi. Bekerja dengan keras ternyata dizolimi sama bos dan macam-macam. Akhirat hitungan jelas. Anda beramal soleh, pahalanya berlipat ganda, jelas dan pasti Anda dapatkan. Bagaimana seorang kemudian mendahulukan yang tidak pasti, meninggalkan yang pasti. Taib, akhir ayat kata Allah, "Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Kata Allah, perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Allah suruh lihat di dunia orang bertingkat-tingkat. Di dunia manusia bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat kekayaan mereka. Ada pejabat, ada orang kaya, ada orang sedang, orang miskin. Kalau kita mau bikin level manusia dari yang paling rumahnya paling sangat sederhana sampai sangat yang kaya dari sisi rumah, bahkan ada yang tidak punya rumah, ada yang masih kontrak, ada yang tidur di jalan. Mungkin kita bisa bikin entah berapa level, 1000 lah, taruh 2000 level atau 3000 level. Kata Allah, lihatlah mereka bertingkat-tingkat di dunia. Ingat kata Allah, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila. Di akhirat lebih tinggi lagi derajatnya. Kalau kalian lihat di dunia orang berlevel-level, di akhirat juga demikian. Baik penghuni surga berlevel-level, penghuni neraka juga berlevel-level. Allah bilang apa? Maka kalian berlomba-lomba. Orang berlomba-lomba dengan dunia dan mereka dapat level-levelnya. Di akhirat juga silakan kalian berlomba-lomba. Levelnya sangat banyak ya. Dan ini kata para ulama, derajat-derajat berkaitan dengan penghuni neraka maupun penghuni surga. Kita penghuni neraka bertingkat-tingkat. Ada yang nerakanya paling tinggi seperti Abu Talib ya, yang paling atas ada bara api di fi akhmusi qadamaihi yaghli minhuma dimaghuhu. Ada bara api di kedua telapak kakinya maka otaknya mendidih. Itu neraka yang paling ahwanu ahlin nari adzaban yaumil qiyamah. Orang paling ringan azabnya pada hari kiamat Abu Talib. Kemudian ada yang paling parah. Siapa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik paling dasar neraka yang paling bawah. Ternyata orang kafir juga bertingkat-tingkat di neraka. Sama, penghuni surga juga bertingkat-tingkat. Ya, oleh karenanya kita mungkin kalah berlomba-lomba di dunia. Ya, banyak di antara kita mungkin kalah. Mungkin ada yang menang dunia Allah berikan ya. Ada yang Allah tidak berikan dunia kepadanya. Tapi jangan kalah berlomba di akhirat. Kalau kita sekarang mau lomba dunia dengan mungkin pejabat, dengan politikus, mungkin dengan orang-orang punya modal besar, kita punya modal sedikit, kapan mau lomba dengan dia? Umur kita sudah 50, dia sudah terlanjur kaya, baru lahir sudah kaya raya, gimana berlomba dia dengan dia? Ada orang baru lahir sudah kaya, kita baru umur 50 tahun, sudah 50 tahun modal belum ada.
Gimana? Apakah mungkin kita melombainya? Mungkin, tapi itu suatu agak mustahil melihat situasi dan kondisi. Ya. Tapi kalau berlomba akhirat, orang siapapun bisa berlomba. Ya, si miskin bisa melombai yang kaya. Orang yang tidak terkenal bisa melombai yang tersohor. Ya. Siapa saja bisa berlomba dan hasilnya pasti. Inilah para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa ayat dari surat Al-Isra yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.